Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ridho Frani Lemerburu dari kelas A5 Keperawatan semester 1 dengan program studi S1 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, dosen pengampu Nes Afford Ongkar Escape MK. Di video kali ini saya membahas dua materi, yaitu yang pertama tentang terobosan masa depan dan penerapan etik legal dalam keperawatan. Ya, kita masuk di dalam materi yang pertama. Jadi dalam materi yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu perkembangan teknologi masa depan di bidang kesehatan. Ya, berbagai teknologi canggih yang kemungkinan akan berkembang di masa depan, yaitu bidang kesehatan, pertama dokter, dan alat-alat dokter dan lainnya. Ya, pembahasan yang berikut, dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi di masa depan. Ya, kita lihat dari segi positif, perkembangan teknologi dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Dan kita lihat dari segi negatif, bahwa akan sulit bagi masyarakat untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, kita masih dalam pembahasan yang berikut, kepedulian perawat terhadap masyarakat di masa depan. Ya, sebagai perawat profesional, kita harus menciptakan berbagai usaha-usaha dan pekerjaan untuk dapat membantu masyarakat ketika di masa depan terjadi kesusahan. Dan berbagai usaha yang dapat diciptakan yaitu yang pertama, klinik gratis, dan yang kedua, pil ajaib. Kita masuk di dalam materi yang kedua, yaitu pembahasan yang pertama, moral dan etika. Prinsip moral dan etika. Pemakaian kata etika dapat dipakai untuk yang sifatnya umum, sedangkan pemakaian kata moral dipakai yang lebih khusus atau spesifik yang diperhatikan sehari-hari. Dan pembahasan yang berikut, perbedaan moral dan etika. Cara yang mudah untuk membedakan etika dan moral dapat dipresentasikan antara peta dan penentu tujuan peta. Etika bersifat kecakapan teoritis untuk mengenal dan memberi makna suatu tanda dan arah sampai ketemu titik temu yang diinginkan. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang berikut, kode etik keperawatan. Pengertian kode etik keperawatan. Kode etik keperawatan merupakan aturan yang berlaku untuk seorang perawat dalam melaksanakan tugas dan fungsi perawat. Kode etik keperawatan adalah kode etik perawat nasional Indonesia yang wajib seorang perawat berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etika dapat dihindari. Kode etik tersebut diatur oleh organisasi, dalam hal ini adalah PPNI. Syarat kode etik agar efektif yaitu yang pertama, harus dibuat sendiri oleh profesi yang bersangkutan. Yang kedua, mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tanggung jawab pada para anggota profesi. Yang ketiga, merupakan self-regulation dari regulasi. Yang keempat, pelaksananya harus diawasi terus-menerus. Yang kelima, direvisi sesuai kebutuhan perkembangan profesi. Kita masuk di dalam pembahasan yang berikut, fungsi kode etik keperawatan. Kode etik profesional memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesional yang digariskan. Fungsi kode etik perawatan antara lain, yang pertama, kode etik perawat ditunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat harus memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada perawat oleh masyarakat. Yang kedua, kode etik menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan dalam menerapkan praktik etika. Yang ketiga, kode etik perawat menerapkan hubungan profesional yang harus dipatuhi, yaitu hubungan perawat dengan pasien atau klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesi lain sebagai teman sejawat, dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan keperawatan. Dan yang keempat, kode etik perawat memberikan sarana pengaturan diri sebagai perawat profesional. Kita masuk dalam pembahasan yang berikut, macam-macam kode etik keperawatan. Kode etik perawat menurut PPNI. Kode etik perawat Indonesia berpedoman kepada dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab perawat dan klien. Yang kedua,
tanggung jawab perawat dan praktik, tanggung jawab perawat dan masyarakat, tanggung jawab perawat dan teman sejawat, dan yang kelima tanggung jawab perawat dan profesi. Kita masuk dalam pembahasan berikut, aspek hukum dalam keperawatan. Hubungan hukum dengan profesi keperawatan. Di Indonesia, salah satu bentuk aturan yang menunjukkan adanya hubungan hukum dengan perawat adalah undang-undang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Terdapat dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan yang untuk jenis itu tentu memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Terdapat pasal 21 ayat 1 PPNI nomor 32 tahun 1996. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Yang kedua, instrumen normatif bagi perawat dalam menjalankan upaya pelayanan kesehatan. Perawat dalam menjalankan proses keperawatan harus berpedoman pada lafal Sumpah Profesi Perawat, Standar Profesi Perawat, Standar Asuhan Keperawatan, dan Kode Etik Keperawatan. Dan yang ketiga, fungsi hukum dalam praktik keperawatan, yaitu ada hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. Yang kedua, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi yang lain. Yang ketiga, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. Yang keempat, membantu dan mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat dan akuntabilitas di bawah hukum. Ya, yang kita ketahui beberapa pernyataan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 apabila dipakai sebagai acuan praktik keperawatan adalah: yang pertama, pasal 32 ayat 4, pelayanan pengobatan dan atau keperawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Yang kedua, pasal 53 ayat 1, tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Dan yang ketiga, pasal 53 ayat 2, tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Ya, sekian dan terima kasih dari materi yang saya sampaikan saat ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.